Sahabat aset, mari kita kenali lebih jauh Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman. Berdiri sejak 16 Desember 2015, Elman memulai sejarahnya dengan mandat utama sebagai operator pengelola barang dalam mengoptimalkan aset negara yang dianggap belum terutilisasi secara optimal dan yang tidak digunakan atau dimanfaatkan atau mangkrak. Elman merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi Elman adalah memberikan pelayanan pengelolaan aset khususnya properti kepada publik, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas secara cepat, tepat, optimal, dan akuntabel. Elman juga bertugas meningkatkan status aset secara fisik dan legal guna menambah nilai aset dan mengoptimalkan pemanfaatan aset baik untuk manfaat finansial dan sosial dan membantu pemerintah dalam menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur pada proyek strategis nasional. Layanan solusi aset juga dihadirkan oleh Elman dalam bentuk pemberian layanan konsultansi terkait manajemen properti negara guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangannya. Aktivitas konsultansi yang diberikan meliputi feasibility study, analisis peruntukan tertinggi dan terbaik atau highest and best use analysis, konsep pengembangan properti, serta investor arranger. Sejak berdiri hingga sekarang, struktur organisasi Elman terus berkembang guna memberikan layanan yang prima. Saat ini, Elman dipimpin oleh Basuki Purwadi yang menempati jabatannya sejak tahun 2020 lalu. Secara struktur, Elman sendiri memiliki beberapa direktorat, yaitu Direktorat Keuangan dan Dukungan Organisasi dipimpin Sutanto Basuki. Direktorat Pengembangan dan Pendayagunaan di bawah arahan Chandra Giri Artanto, Direktorat Operasional Manajemen Resiko dipimpin Tetik Fajar Ruandari, serta Direktorat Pengadaan dan Pendanaan Lahan yang digawangi Koswara. Sedangkan struktur organisasi secara keseluruhan terdiri atas dalam berorganisasi, nilai-nilai Elman terdiri dari holistik, integritas, sinergi mencapai kontribusi, profesionalitas, prudence, layanan prima, dan determinasi atau disingkat high speed. Elman senantiasa memberikan yang terbaik dalam mengoptimalisasikan aset negara. Untuk itu, kami hadir dengan menerapkan nilai-nilai organisasi yang melibatkan seluruh bagian struktur dan pegawai dalam berinteraksi dengan sesama di lingkungan lembaga, baik dengan mitra maupun seluruh pemangku kepentingan lembaga. Elman, optimal, akuntabel, kontributif. Halo sahabat aset, jumpa di Asetpedia versi vlog, Lembaga Manajemen Aset Negara. Kali ini kita ada di salah satu aset kelolanya Elman yang dulunya merupakan aset ex PT PPA yang merupakan barang milik negara, lalu diserah kelolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Elman untuk dioptimalisasi. Aset ini berlokasi di Rukan, Kompleks Rukan di Jalan Raya Bintaro, Sektor 1, tepatnya Blok E nomor 14. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat ke dalam yuk. Nah, sahabat aset ini tuh udah kosong puluhan tahun yang lalu gitu. Nah, terus pas saat diserah kelolakan ke Elman itu, bentuknya masih kurang baik lah gitu ya, masih ada beberapa tembok-tembok yang kotor, rontok, lantainya juga masih kurang bagus. Terus, nah Elman saat dapat aset ini merenovasi aset supaya lebih mudah diserap oleh pasar, dan pasar juga tertarik untuk menyewa aset ini. Nah, aset ini sendiri itu terdiri dari 3 lantai, luas tanahnya 75 meter persegi, luas bangunannya 212 meter persegi. Jadi karena dulunya bekas bank ya, jadi ada kayak ruang-ruang kosong gitu di belakang sini yang bisa mungkin dimanfaatkan sebagai kayak tempat back office atau misalkan kasir kalau misalkan sahabat aset itu mau buka usaha gitu ya. Itu di lantai 1 nih kayak gini keadaannya. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 yuk.
karena ini 3 lantai, jadi ini lantai yang kedua nih. Dan instalasi fasilitas juga udah terpasang loh ya. Jadi udah ada listrik, udah nyala juga lampu-lampunya. Terus ada wastafel juga di ujung sini, terus ada kamar mandi juga udah terinstall dengan baik. Jadi sahabat aset udah nggak perlu, PR-nya udah nggak banyak lah kalau mau mengoptimalisasi atau menyewa aset kelolanya Elman yang ini. Kamar mandinya juga ya standar Rukan sih ya. Kita udah siapin ada 1 kloset, terus ada exhaust fan, terus ada kerannya juga. Jadi udah ya bisa dibilang udah layak lah kalau mau buka usaha langsung nempatin. Paling sahabat aset perlu nambahin aja kayak misalkan AC gitu ya. Di beberapa titik juga udah disiapin tuh titik-titik AC, jadi tinggal pasang, colok, beres deh. Sahabat aset juga asetnya ini tuh lokasinya cukup premium di bilangan Bintaro ya. Jadi di seberangnya itu ada supermarket besar, terus kanan kirinya ada bank swasta yang cukup besar juga, ternama gitu banknya ya. Jadi secara lokasi pun aset ini sangat-sangat bagus untuk bisnis atau usaha, atau misalkan kayak mau buka warung kopi, itu juga kayaknya oke gitu, karena kan secara demografi juga teman-teman yang sahabat aset yang tinggal di Bintaro seneng tuh nongkrong-nongkrong. Ini oke nih, di pinggir jalan raya lagi kan. Nah sekarang kita ke lantai 3 yuk. Nah ini udah di lantai paling atas, di lantai 3. Ya sebenarnya lantai 3 ini kayak emang karena Rukan ya, mungkin biasanya dipakai buat tempat tinggal gitu ya, buat yang punya usaha. Biasanya pegawainya tidur ya di lantai 3 gitu. Di lantai 3 ini juga udah cukup banyak ya titik-titik AC, udah ada tuh, ada 2. Terus juga udah ada MCB terpasang, stop kontak ada di sini, ada 2 titik. Terus di tiap lantai juga Elman udah menyediakan APAR, alat pemadam kebakaran. Biasanya tadi di lantai 2 itu ada 2 juga, di lantai 3 juga ada 2. Jadi udah lengkap banget deh, udah siap banget nih buat disewa sama sahabat aset semuanya. Nah kalau sahabat aset itu udah lihat-lihat ini, tertarik, hubungin aja tim marketingnya Elman, teman-teman Elman, di nomor yang ada di bawah sini. Nanti teman-teman kita, tim Elman akan siap melayani semua pertanyaan sahabat aset, atau sahabat aset mau datang ke sini, mau lihat-lihat juga bisa menghubungi nomor yang tadi. Jadi bilang aja mau kunjungan gitu, mau lihat aset yang di Bintaro. Oke, segini aja edisi Asetpedia Vlog untuk kali ini. Jumpa lagi di Asetpedia berikutnya, tentu saja di aset-aset kelolaan Elman yang berbeda. Dah. Elman merupakan unit organisasi yang diberi mandat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang meliputi pengelolaan properti negara, penyediaan jasa konsultasi atau advisory terkait pengelolaan properti negara, dan pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah proyek-proyek yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Elman selalu berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Elman memiliki visi untuk menjadi pengelola dan penggerak optimalisasi aset negara untuk kepentingan publik. Dalam mewujudkan visi, Elman memiliki nilai-nilai yang disebut High Speed Empire yang juga sebagai bentuk komitmen pencegahan korupsi. High Speed, H untuk Holistic, I untuk Integrity, S untuk Synergy for Contribution, P untuk Professionalism, E dari Prudence, E untuk Excellent Service, dan D untuk Determination. Kami berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, bahkan pada saat tidak ada orang yang melihat. Itulah integritas. Perwujudan nilai integritas menentukan cara seluruh organisasi dan pegawai berinteraksi dengan sesama di lingkungan lembaga, dengan mitra, dan seluruh pemangku kepentingan lembaga. Elman mendeklarasikan pencanangan pembangunan zona integritas
untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan lembaga manajemen aset negara. Dalam rangka menjaga dan mengawal integritas, Elman senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPK. Elman selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalitas dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Integritas menjadi landasan seluruh Elmaners dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sikap integritas menjadi hal utama yang wajib diwujudkan dan diimplementasikan oleh seluruh Elmaners. Menjaga integritas bukanlah hal yang bisa ditawar lagi bagi Elman. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas dalam diri semua Elmaners, maka faktor-faktor pendorong dari luar akan terpental dan tidak menjadi suatu halangan yang dengan mudah dapat diatasi oleh para Elmaners. Desain kantor Elman saat ini merupakan salah satu upaya Elman memperkuat nilai integritas dalam proses bisnis sehari-hari, yaitu dengan mengubah kesan organisasi pemerintahan yang kaku dan birokratis menjadi lebih modern melalui konsep coworking space yang lebih terbuka. Memperbanyak ruang-ruang terbuka sebagai implementasi keterbukaan dalam organisasi. Segala bentuk pelayanan nantinya dilaksanakan di area-area terbuka untuk umum. Jadi, semua kegiatan berjalan dengan transparan untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan memperbanyak ruang kolaborasi dan sinergi antar unit, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi di dalam lingkungan kerja. Integritas dan Elman merupakan satu kesatuan. Integritas adalah budaya kerja yang membuat Elman terus bergerak maju hingga saat ini. Elman berkomitmen agar dapat menjadi abdi negara yang bersih dan melayani dengan optimal. Sahabat aset, mari kita kenali lebih jauh Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman. Berdiri sejak 16 Desember 2015, Elman memulai sejarahnya dengan mandat utama sebagai operator pengelola barang dalam mengoptimalkan aset negara yang dianggap belum terutilisasi secara optimal dan yang tidak digunakan atau dimanfaatkan atau mangkrak.
Elman merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal. Semuanya. Udah masuk semua, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Basuki, Direktur Elman, dan teman-teman semuanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera tentunya buat kita semua. Selamat siang, bukan rekan-rekan media. Terima kasih telah hadir sesuai undangan kita yang selalu setia menemani kita. Lebihnya mungkin karena dulu waktu awal-awal kita kan bilangnya ngopi bareng dengan Pak Isa, karena ada COVID kita malu dibilang ngopi melalui Zoom, ngopi sendiri-sendiri. Jadi akhirnya kita bilang media briefing. Sebenarnya sih lebih kepada kita ngobrol. Nah, kalau boleh berharap sebenarnya sih kapan kita bisa ngopi lagi, jadi kita tetap dengan bahasa ngopi bareng dengan Pak Rio. Tapi harapan ini moga-moga di akhir tahun kita bisa seperti itu lagi. Saya sangat senang melihat rekan-rekan media ini tadi sekitar 15 yang sudah bisa bergabung. Nah, tentunya pada kesempatan ini seperti tadi saya sampaikan, saya ditemani oleh Pak Basuki. Tentunya teman-teman tidak asing lagi bahwa kami Kementerian Keuangan mempunyai, khususnya DJKN, mempunyai BLU, yaitu yang kita kenal dengan Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman. Dan tentunya rekan-rekan media ini sudah sangat familiar dengan teman-teman Elman, karena Elman juga mempunyai aktivitas yang biasa kita atau yang biasa diadakan dengan taklimat Elman. Saya nggak mudeng, saya taunya Pak Basuki itu orang Jawa, padahal taklimat itu bahasa Melayu. Saya nggak ngerti, nanti bisa tanyakan kenapa memilih kalimat itu ya. Nah, pada kesempatan ini beliau menjadi tamu kita, bukan di taklimat tapi biasa di media briefing bersama tentunya Pak Dirjen. Tapi memang Pak Dirjen juga ada di sebelah, saya lihat beliau sedang rapat juga, jadi masih tetap bisa bergabung karena kemarin berjanji akan tetap bergabung. Seperti biasa nanti bisa disampaikan hal-hal yang di luar topik, bisa rekan-rekan media ditanyakan ke beliau. Nah, pada kesempatan ini Pak Basuki tentunya akan bercerita terkait kinerja Elman di dalam melaksanakan pembebasan lahan pembangunan proyek strategis nasional 2021 dengan kondisi yang tentunya tidak seperti biasa, adanya COVID. Artinya kita bisa melihat seperti apa dengan kondisi seperti ini Elman tetap konsisten melaksanakan tugasnya. Jadi pada kita, yaitu Pak Direktur Utama Elman, Pak Basuki. Selamat siang Pak Basuki. Selamat siang, Bu Ani. Nah, juga kayaknya didampingi oleh opah katanya tadi ini, opa-opaan, opa-opa Korea, karena saya panggil Om. Nah, tentunya rekan-rekan media juga tidak asing lagi dengan Pak Koswara selaku Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan. Untuk mempersingkat waktu, monggo persilahkan Pak Basuki dan Pak Koswara, gimana monggo untuk kita berbagi tentang gimana kinerja Elman. Kami persilahkan Pak Bas. Baik. Terima kasih Bu Ani yang siang hari ini terlihat segar dan cantik sekali.
dengan baju Iya, kuningnya. Pak. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjalani media briefing pada siang hari ini. Mari kita juga bersama mendoakan mudah-mudahan keluarga kita, kerabat kita, rekan-rekan kita, tetangga kita, atau siapapun juga lah, teman kerja kita yang saat ini barangkali sedang diuji dengan COVID-19, baik yang perawatan maupun yang menjalankan isoman, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bu Ani dan rekan-rekan media yang saya banggakan, seperti Bu Ani, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan media nih yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan pada siang hari ini, maupun rekan-rekan media yang senantiasa tadi mengawal kami di Elman untuk senantiasa memberikan pemberitaan-pemberitaan yang positif, yang didasarkan kepada data-data dan informasi yang bersumber dari Elman. Bu Ani dan rekan-rekan media yang saya hormati, pada siang hari ini kita ingin menyampaikan paparan mengenai kinerja Elman dalam konteks pendanaan lahan PSN atau proyek strategis nasional. Tapi sebelumnya, sebagaimana teman-teman ketahui, memang sebenarnya kan tugas Elman tidak hanya di pendanaan lahan ya, ada juga tugas di dalam konteks optimalisasi aset, kemudian juga ada tugas juga yang berkaitan dengan pemberian jasa konsultasi atau advisory di dalam optimalisasi aset juga. Jadi, namun pada siang hari ini kita memang ingin fokus, yang ingin kita sampaikan kepada rekan-rekan wartawan adalah kinerja di pendanaan lahan. Mungkin bisa ditampilkan slide saya, kalau ini saya minta tolong. Langsung yang slide pertama. Nah, baik, ini teman-teman semuanya, saya ingin mengawali paparan pada siang hari ini dengan mengatakan bahwa di dalam tahun 2021, mulai Januari sampai dengan 23 Juli ya, kita menggunakan cut-off date-nya di tanggal 23 Juli, jadi minggu lalu. Untuk proses pendanaan lahan PSN, Elman sudah membayarkan sebesar 13,4 triliun. Ya, 13,4 triliun ini selama kurun waktu, ya katakanlah hampir 7 bulan kurang sedikit lah. Pak Bas, ada Pak Dirjen, Pak Bas. Oh baik, selamat siang Pak Rio, Pak Dirjen. Selamat siang Pak Bas, dilanjutkan aja, dilanjutkan. Makasih, makasih Bu Ani. Ya baik, makasih Pak Rio. Kami lanjutkan ya Pak ya. Ya, silakan. Baik. Jadi kami sampai dengan 23 Juli 2021, Elman sesuai dengan alokasi dari APBN, sumbernya adalah APBN yang dialokasikan kepada Elman untuk pendanaan lahan sudah membayarkan sebesar 13,4 triliun. Nah, kalau kita
tarik mundur sejak Elman berdiri, yaitu tahun 2016, sampai dengan tanggal 23 Juli, total pendanaan lahan yang sudah disalurkan oleh Elman untuk proyek strategis nasional itu jumlahnya sebesar 80,17 triliun. Ini jumlah yang menurut saya sangat signifikan, dan ini untuk berbagai sektor. Dari 80,17 triliun itu, untuk teman-teman ketahui memang serapan tertinggi adalah untuk sektor jalan tol, yaitu sekitar 70,87 triliun. Jadi jalan tol memang menyerap yang paling tinggi, kemudian dilanjutkan dengan bendungan. Teman-teman, sama halnya di tahun 2021 ini, 13,4 triliun itu juga serapan tertingginya adalah untuk sektor jalan tol. Kemudian bendungan, baru sektor-sektor yang lain, ada kereta api, ada pelabuhan, dan lain sebagainya. Nah, total 80,17 triliun itu untuk berapa PSN? Yaitu untuk 97 PSN. Ini teman-teman. Mulai dari jalan tol, sumber daya air, kereta api, ada 163.136 bidang yang dibebaskan dalam konteks proyek strategis nasional. Nah, saya ingin ke yang tengah, kepada teman-teman, rekan-rekan media, saya ingin mengatakan bahwa ini kan tadi Bu Ani mengatakan situasinya sebenarnya kita dalam 1,5 tahun terakhir ini kan diliputi suasana pandemi ya. Kira-kira mulai Maret 2020 sampai dengan saat ini kita dihadapkan pada situasi pandemi yang tentu saja pasti berdampak juga terhadap cara kerja, bagaimana kita berkoordinasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kinerja dari pendanaan lahannya itu sendiri, ternyata tidak menurun, bahkan malah meningkat dibandingkan dengan tahun lalu misalnya. Tahun lalu itu selama kurun waktu sampai dengan Juli kita hanya menyalurkan sekitar 11 triliun, tapi tahun ini kita 13 triliun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang di tengah ini, rekan-rekan media. Jadi para stakeholder kita itu makin ke sini koordinasinya dan sinerginya makin baik. Mulai dari kementerian lembaga, ada Kementerian PUPR, Perhubungan, Pariwisata, kemudian juga ada KPPIP, BPJT, bahkan Kemenko Marinvest, kantor staf presiden, dan yang lain-lain, semuanya bersatu padu, saling bersinergi dan berkoordinasi agar proses pendanaan lahan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak tersendat. Jadi dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para stakeholder yang ada, termasuk Pemda, kantor pertanahan, pengadilan, dan lain sebagainya, perbankan yang kita minta kerjasama untuk penyaluran uang ganti rugi, semuanya bahu-membahu dalam konteks untuk kelancaran pendanaan lahan PSN ini. Nah ini teman-teman, kenapa? Karena yang namanya ketersediaan lahan itu merupakan prasyarat konstruksi bisa dilaksanakan. Kalau lahannya belum siap, kan tidak mungkin konstruksinya bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, lahan ini menjadi suatu yang kritikal, harus siapkan. Dari saya, Bu Ani, Pak Dirjen, dan rekan-rekan media semuanya, nanti secara lebih detail sektor-sektor mana saja, bagaimana realisasinya selama pandemi ini, petanya seperti apa, kemudian
top 5-nya dari proyek-proyek yang didanai pendanaan lahannya oleh Elman itu apa saja dan sebagainya, saya akan memberi kesempatan kepada kolega saya, Pak Koswara, Direktur Pendanaan Pengadaan Lahan PSN, dan nanti kita akan dengarkan secara lebih rinci, secara lebih detail, termasuk beberapa proyek yang sudah diresmikan, ada bendungan, ada pelabuhan, dan lain sebagainya. Tapi Pak Dirjen, Bu Ani, dan rekan-rekan media, sebelum Pak Kos menyampaikan itu, kita perlu agak sedikit rileks ya, supaya nggak terlalu tegang. Saya akan minta teman-teman untuk memutarkan video pendek, mungkin hanya sekitar 2 menit. Ini bisa memberikan gambaran, khususnya kepada rekan-rekan media semuanya, kira-kira di dalam proses pendanaan lahan itu seperti apa. Baru nanti dilanjutkan penjelasan secara lebih detail oleh Pak Koswara. Mohon izin ya Pak Rio, Bu Ani, dan teman-teman semuanya. Pak. Baik, silakan tim panitia untuk memutar videonya. Niat Pak Bu Cibi sih cepat terrealisasi supaya lancar. Mungkin itu memperkecil kemacetan. Nah, jadi mau kemana-mana dekat, mungkin enak. Bu Cibi ini bisa segera terlaksana sehingga kemacetan di Sukabumi dapat bisa teratasi. Ya, terima kasih. Itu tadi video singkat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Silakan Pak. Langsung Pak Koswara ya? Atau Pak Dirjen dulu, kalau ada yang mau disampaikan dari beliau. Nah, ada langsung aja Pak Koswara. Oke, Silakan, baik. Bos. Silakan Pak Kos. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang terhormat Pak Rio, Dirjen Kekayaan Negara, Pak Basuki, mohon izin Pak, dan Bu Ani, dan Bapak Ibu semua, dan rekan-rekan wartawan. Izin meneruskan pemaparan kita di siang hari ini. Jadi tadi Pak Basuki menyampaikan secara garis besar gitu ya, terkait dengan kinerja pendanaan pengadaan lahan sampai dengan 23 Juli 2021. Saya mungkin lebih sedikit terperinci gitu terkait dengan realisasi yang sudah dilakukan Elman terkait dengan pengadaan lahan PSN ini. Kalau kita lihat di tabel sebelah kiri bagian atas, kita lihat dari yang paling kanan terlebih dahulu, di sana ada realisasi yang sebesar 80,17 triliun atau 82,9% dari alokasi yang ada sebesar 96,73 triliun. Tadi Pak Basuki juga sudah menyampaikan yang terbesar realisasinya adalah dari sektor jalan tol sebesar 70,87% atau 86,3%. 70,87 triliun atau 86,3% dari alokasi sebesar 82,11%. Diikuti oleh bendungan realisasi sebesar 73,4%, sebesar 6,07 triliun dari alokasi 8,27. Selanjutnya kalau kita lihat diikuti oleh teman-teman dari kereta api, pelabuhan, irigasi maupun Mandalika yang KSPN, lebih simpel seperti itu. Itu kita bicara jika realisasinya dari 2016 sampai dengan 23 Juli. Namun demikian kalau kita lihat yang skupnya lebih kecil di tahun 2021 sejak Januari sampai dengan 23 Juli, tabelnya di sebelah kanan atas bisa terlihat bahwa tetap yang paling besar adalah jalan tol, besarannya sebesar 11,02 triliun, diikuti bendungan 1,17 triliun, dan diikuti dengan kereta api sebesar 384 miliar dengan total keseluruhan yang sudah kita dani sebesar 13,404 triliun. Kami coba melakukan komparasi gitu ya, apa yang sudah kami bayar di
23 Juli 2021 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kami menyampaikan dua hal di sini secara keseluruhan semua sektor dan juga porsi terbesar yaitu jalan tol. Tabel kiri sebelah bawah di sana terlihat bahwa realisasi sebesar 13,404 triliun ini sudah sekitar 67% dari total yang sudah dibayar oleh Elman di tahun 2020. Dan kalau kita lihat ke kiri lagi itu di 2019 kita membayar 13,877 triliun. Kalau kita sampaikan itu setahun, tapi sekarang 7 bulanan sampai 13,04 triliun. Jadi prestasi yang luar biasa. Tapi tadi kata Pak Basuki, ini bukan prestasi kami saja. Tentunya kami juga berkolaborasi dengan sinergi dengan stakeholder yang lain gitu. Karena kami hanya di bagian akhir untuk melakukan pembayaran, tapi proses sebelumnya harus kita perhatikan juga di sana. Kemudian untuk jalan tol sendiri di sini disampaikan sudah dibayar sekitar 11,029 triliun. Yang kalau jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 17,995 triliun sudah mencapai sekitar 61,26% dari total pembayaran yang sudah kita lakukan tahun 2020. Dan di bawah, di pojok kanan bawah, ini kami sampaikan juga ada pembayaran di masa pandemi. Ini ada penerima uang ganti kerugian yang sakit dan biasanya tidak bisa datang ke lokasi, tapi teman-teman dari PPK lahan maupun juga dari kantor pertanahan yang mendatangi yang bersangkutan. Ini khusus untuk Yogyakarta Solo agar yang pihak yang berhak bisa menerima haknya mereka terkait dengan tanahnya yang diberikan untuk negara untuk pembangunan proyek strategis nasional. Bisa dilanjutkan, tolong. Kita coba melihat kembali dari sisi di masa pandemi Kita cut off-nya per 16 Maret pandeminya di tahun 2020. Secara keseluruhan dari 16 Maret sampai dengan 23 Juli, Elman sudah melakukan pendanaan pengadaan lahan sebesar 31,245 triliun. Kalau kita bagi di 2020 sebesar 17,8 triliun dan 2021 sebesar 13,4 triliun. Ini mungkin akan terus bertambah dengan seiring waktu gitu ya. Dan ini juga sama nih beberapa foto yang kita sampaikan yang di bawah ini, di bawah yang sebelah kiri bawah ini adalah pembayaran untuk KIK Mandalika lah gitu ya. Itu untuk Grand Prix dan ada beberapa spot tanah yang memang belum dibebaskan di sana dan kita juga melakukan pendanaannya dengan KL-nya itu adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kita coba melihat dari sisi jalan tol khususnya. Jadi ini hal yang paling menjadi perhatian biasanya untuk dana talangan. Jadi dana jalan tol khusus jalan tol sebelum tahun 2020 porsi paling besar sebelum tahun 2021, pembayaran untuk pengadaan tanah dilakukan dengan mekanisme dana talangan, di mana badan usaha menalangi terlebih dahulu, kemudian Elman menggantikan dananya. Kalau kita lihat, komposisi dana talangan dibandingkan dengan mekanisme yang baru kita lakukan saat ini berupa pembayaran langsung, komposisinya di tahun 2020 boleh disampaikan di sini dari data yang ada, 90% itu merupakan dana talangan. Sisanya 10% ini merupakan pembayaran langsung. Namun demikian, di tahun 2021 sampai dengan Juli, ini sudah banyak berubah datanya. Bahwa komposisinya 49 untuk dana talangan dan 51 untuk bayar langsung. Sudah ada pergeseran gitu, anggaplah 50-50 ya, beda sedikit saja. Tentunya ini hal yang baik. Kenapa? Karena kita paham keadaan badan usaha, terutama BUMN karya, yang kurang baik finansialnya dengan menggunakan dana talangan, berarti kan ada uang yang harus dikeluarkan oleh mereka. Tentunya dengan pembayaran langsung, otomatis mengurangi beban dari badan usaha itu sendiri. Tapi tetap tujuan utamanya untuk pengadaan tanah yang nantinya dibangun konstruksi di atas tetap dapat terlaksana dengan baik. Ini adalah data-data yang kita coba komparasi terkait dengan mekanisme dana talangan dibandingkan dengan pembayaran langsung. Dan gambar yang di atas, kanan atas ini adalah pembayaran untuk bendungan bener. Bendungan bener di daerah Jawa Tengah gitu ya, di Purworejo. Ini kebetulan sakit juga orangnya, tapi
tidak bisa datang, atau tidak bisa kita kunjungi ke lapangan, dia masih bisa datang diantar oleh keluarganya. Jadi mereka tidak menunggu di dalam ruangan tertentu, tapi kita yang mendatangi di sini. Jadi teman-teman kantor pertanahan datangi. Satu yang mungkin saya sampaikan bahwa proses pengadaan tanah ini adalah satu proses yang memerlukan kerjasama dengan banyak stakeholder. Jadi kalau boleh saya sampaikan, pertama mungkin ada penetapan lokasi dari pemerintah daerah, kemudian juga ada identifikasi sama inventarisasi oleh pihak kantor pertanahan. Setelah identifikasi inventarisasi, nanti ada keluar validasi, ada validasi dinilai. Nah, ini mungkin nilai rupiah yang ada di sini adalah buah kerja dari profesionalisme kantor jasa penilai publik. Setelah keluar nilainya, dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan, jika masyarakat setuju, diteruskan ada validasi, nanti diminta pemain elemen. Kalau dia nggak setuju masyarakatnya, nanti dikonsinyasi ke pengadilan. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus kita pahami bersama untuk pengadaan tanah ini. Jadi kalau boleh dibilang, setelah keluar persetujuan elemen, baru akan ada pembayaran yang seperti ini di lapangan. Dilanjutkan, ya tolong. Kita coba melihat kembali selama tahun 2021, sekali lagi untuk hanya tahun 2021 saja. Kita coba mengurutkan yang paling banyak kita bayar sampai dengan 23 Juli tahun 2021. Jadi kita lihat yang sebelah kiri dulu. Ini yang paling besar adalah tol Cileunyi Sumedang Dawuan, atau kita biasa singkat namanya Cisumdawu ya. Kita sudah bayar sekitar 2,1 triliun, diikuti jalan tol Trans Sumatera atau kita biasa singkat menjadi JTTS. Ini ada 14 ruas yang kita lakukan pembayaran. Ini totalnya sekitar 1,9 triliun. Yang ketiga ini ada Jogja Solo Kulon Progo yang nanti nyambung ke Bandara Baru di Jogja. Pembayaran kita lakukan di 2021 sekitar 1,2 triliun. Cijago atau Cinere Jagorawi sekitar 742 miliar, dan Bekasi Cawang Kampung Melayu kita biasa menyingkatnya Becakayu gitu ya, ada 652 miliar. Ini khusus dari sektor jalan tol. Kemudian yang non tol kita gabung dari beberapa sektor tadi, tapi tetap sesuai dengan data yang ada. Selain tol, besar biasanya bendungan. Dan di sini dibuktikan angka-angkanya bahwa bendungan bener ini posisi nomor 1 gitu ya, pembayaran kita lakukan sebesar 515 miliar, diikuti Bendungan Karian, tadi Bendungan Bener di daerah Purworejo dan Wonosobo, Bendungan Karian yang berada di daerah Lebak, Banten sekitar 326 miliar, kereta api Makassar Parepare, salah satu kereta api yang ada di luar Jawa yang menghubungkan Makassar dan Parepare, nanti ada pembayaran sekitar 324 miliar, Bendungan Kuningan yang insya Allah informasi yang kami dapat dari teman-teman Kementerian PUPR akan diresmikan tahun ini oleh Pak Presiden. Ini ada pembayaran sekitar 183 miliar, dan terakhir Bendungan Lewi Keris, ini juga di Jawa Barat, ini sekitar ada 164 miliar. Jadi kalau kita mengkomparasi gitu ya, ini mungkin informasi saja. Kita kalau mengkomparasi di sini ada Jogja Solo dan Bendungan Bener. Jogja Solo ini boleh dibilang kalau Jogja sebagai senternya, berarti kalau Solonya itu ada di sebelah timurnya gitu. Kemudian yang Bendungan Bener ada di sebelah baratnya, itu ada di Purworejo dan Wonosobo. Kita lihat di sini, jumlah yang jalan tol ini besarnya 1,2. Kemudian Bendungan Bener ini ada 515 miliar gitu ya. Jadi jumlahnya ini berdekatan tapi bedanya signifikan. Kenapa? Kalau kita lihat jalan tol itu biasanya tanahnya yang dibebaskan berupa trase, jadi berupa jalan yang memotong banyak tempat-tempat yang strategis gitu. Otomatis ketika banyak tempat strategis, lokasinya bagus, nilai tanahnya signifikan tinggi dia di sana gitu. Jadi itu yang kenapa kalau kita lihat Jogja Solo ini nilainya sangat fantastis nih di tahun 2021 ini. Di sisi lain, Bendungan Bener ini yang kami dapat informasi menjadi salah satu bendungan yang tertinggi mungkin, ini letaknya memang sedikit terpencil gitu, karena bendungan kan pada prinsipnya dia membendung aliran sungai gitu ya, otomatis tempatnya agak remote dan satu areal tertentu saja gitu, dia tidak trase tapi tertentu. Oleh karena itu dari sini kita sampaikan karena daerahnya sedikit
remote, kemudian hanya satu lokasi tertentu, nilainya pun tidak terlalu tinggi untuk pembayaran ganti kerugiannya jika kita bandingkan dengan tanah-tanah yang berada di wilayah Jogja Solo ini. Memang kalau Jogja Solo ini, kalau dibedah lagi ke dalam, bahwa Jogja Solo ini paling banyak nanti yang sekarang sudah kita bayar ini adalah di lokasi daerah Purwomartani, dekat Prambanan sana, daerah Sleman. Itu memang nilai tanahnya pasti lebih tinggi dibandingkan daerah awalnya jalan tol ini, jalan Kertosuro di sana. Saya kira boleh dilanjutkan. Ini beberapa output pendanaan lahan atau apa yang sudah dibayarkan oleh Elman, kemudian dibangun konstruksinya, BUJT untuk jalan tol atau oleh Menteri Daga untuk ini kita sampaikan beberapa saja informasi di sini bahwa terhadap apa yang sudah dibayarkan oleh Elman ini telah beroperasi sekitar 1.415 km jalan untuk 31 ruas proyek jalan. Jadi rinciannya salah satu yang besar-besar di sini saja kita sampaikan ada Jalan Tol Trans Sumatera, ini sudah beroperasi sebanyak 8 ruas dengan panjang sekitar 593 km dan pada 8 ruas tersebut kita sudah melaksanakan pembayaran sekitar 8,180 triliun. Selanjutnya kita juga di sini ada Batang Semarang 75 km panjangnya sudah diresmikan juga di 20 Desember 18. Ini kita sudah bayar sekitar 5,485 triliun. Ada juga Cimanggis Cibitung seksi 1A yang sudah beroperasi, luasnya hanya 26,2 km dan ini kita juga bayar sekitar 5,273 triliun. Jadi kalau kita bandingkan nih Batang Semarang dengan Cimanggis Cibitung, nilai besarannya hampir mirip-mirip gitu ya, tapi panjangnya beda nih, gitu ya. Yang satu Batang Semarang 75 km, sedangkan Cimanggis Cibitung 317 km. Sama tentunya. Cimanggis Cibitung dekat Jakarta sini tentunya nilai tanahnya sangat signifikan tingginya, otomatis panjang jalannya juga mempengaruhi gitu ya di sana. Dan yang terakhir yang sebelah kanan ini adalah tol yang baru diresmikan di tahun ini 2021, ini Cengkareng Batu Ceper Kunciran, ini nilainya juga sama 5 triliun, tapi lebih pendek lagi. Ini lebih strategis lagi. Ini kan menghubungkan antara kawasan Kunciran gitu ya, Tangerang sini ke Alam Sufra nanti nyambung dengan ke daerah Cengkareng. Ini lokasi juga sangat strategis, otomatis panjangnya pun lebih sedikit ya di sini. Kemudian yang kedua kita lihat dari sektor jalan non tol, ada 2 sektor yang kita perhatikan di sini, yaitu Pelabuhan Patimban yang sudah di soft launchingkan di 20 Desember tahun 2020. Kita sudah bayar sekitar 704 miliar. Ini juga sudah dipakai untuk pengiriman kendaraan bermotor ke beberapa tempat di wilayah Indonesia. Dan ada 2 bendungan yang sudah diresmikan yang sudah aman bayar. Untuk Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan di tahun 2021 ini peresmiannya kita sudah merealisasikan pendanaan sekitar 257 miliar, dan Bendungan Nakun GT di NTT diresmikan tidak jauh waktunya dibandingkan Bendungan Tapin di 23 Februari 2021 dan kita sudah melaksanakan pembayaran sekitar 45 miliar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Koswara, terima kasih Pak Basuki. Aduh, rekan-rekan media, kita bisa belajar banyak dari apa yang disampaikan oleh Pak Bas maupun oleh Pak Koswara. Ternyata begitu banyak infrastruktur yang dalam kondisi telah terbangun maupun sedang dibangun, dan bagaimana dampaknya kepada sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bas maupun Pak Koswara, kita bisa melihat dampak bagi perekonomian nasional. Namun untuk cerita itu kita bisa cerita di lain waktu, karena itu juga menunjukkan bahwa tidak sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh Elman dan benar-benar semuanya dilihat secara utuh sebagai kontribusi kepada negara. Nah, seperti biasa kepada rekan-rekan media, kita buka sesi tanya jawab, 3 pertanyaan dengan topik, kemudian 3 pertanyaan di luar topik. Nah, ini sesi pertama tentunya yang terkait dengan topik. Tapi saya lihat melalui chatting maupun raise hand belum ada. Kayaknya sudah jelas sekali. Belum ada kayaknya ya.
Nggak ada nih yang menanyakan yang sesuai dengan topik. Mungkin karena sudah sering juga berinteraksi dengan teman-teman Elman, jadi informasinya sudah lengkap. Ini kayaknya ada siapa? Mbak Mas Arfan kayaknya deh. Silakan Mas Arfan, mungkin bisa menanyakan langsung kepada Pak Koswara. Silakan Mas. Selamat siang Pak Koswara. Ya, mohon bertanya Pak, terkait dengan program Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan, ini apakah ada update terkini mengenai proses dari realisasi pembebasan lahan di sana, dan ada update-update lain mungkin yang bisa dibagikan ke rekan-rekan media terkait dengan program Ibu Kota Negara tersebut, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Kus. Iya, makasih Pak. Jadi yang pertama gini ya, dana yang ada di Elman itu adalah dana yang diusulkan dari kementerian lembaga. Jadi dana yang ada di kita ini sudah teralokasi untuk sektor-sektor tertentu. Jadi tadi disampaikan Pak Basuki, ada anggaran dari Kementerian PUPR yang punya jalan tol dengan sumber daya air, ada juga dari perhubungan yang punya kereta api dengan pelabuhan, dan ada dana yang dimiliki oleh Parekraf untuk kawasan pariwisata. Tentunya kalau tadi ditanyakan dana IKN ada enggak, gitu. Kami belum mendapatkan usulan-usulan tersebut gitu. Jadi sampai saat ini kami belum tahu apakah nanti akan ada dana untuk IKN atau tidak, karena memang belum ada KL yang mengusulkan gitu. Saya kira gitu kali ya, belum bisa menjawab ya. Makasih. Cukup ya Mas Arfan. Ya, Silakan ada yang lain. Ya. Silakan ada yang lain, kayaknya nggak ada juga yang resign nih. Belum lihat, kayaknya berarti sudah jelas semua, tidak ada yang chatting juga. Alhamdulillah, berarti apa yang dijelaskan. Kalau gitu kita masuk ke sesi yang kedua. Pertanyaan di luar topik, ada nggak? Rekan-rekan media. Ini ada Pak Dirjen di sini, mungkin bisa memberikan penjelasan. Kalau nggak ada, saya hitung loh. Saya hitung 1, 2. Nggak ada ya. Sebentar. Saya lihat nggak ada yang Mbak Deta. Saya nggak lihat, takutnya kelewat. Nggak ada ya Mbak? Siapa? Oh, ini ada yang Mas Aditya mau nanya. Enggak ya? Karena membuka audio enggak di. Enggak nanya ya. Tidak. Saya pikir. Tidak. Oke. Ada yang lain? Karena saya lihat nggak ada. Berarti semuanya jelas yang sudah disampaikan oleh Pak itu. Pak Dirjen mungkin ada yang Bapak sampaikan buat rekan-rekan media, informasi apa Pak? Kami persilakan. Oh, baik. Ada yang ingin disampaikan dulu, Pak? Baik, Pak. Kami memaparkan lebih lanjut. Baik, Pak Andi. Sebentar, aku lagi dengan BPK dulu sebentar. Oh iya Pak, baik, kalau Pak gitu. Andi. Bapak, Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan kita ini. Terputus ya Pak Dirjen, masih ke-mute Pak Dirjen. Pak Rio? Lagi bicara di tempat lain Pak. Oh oke. Bukan ke sini ya Bu Ani ya? Bukan, Pak Dirjen ada 2 pertanyaan, tapi rekan-rekan media, Bapak itu Zoom-nya banyak dan beliau harus menjelaskan, mungkin kesulitan untuk menjawab. Ada 2 sebenarnya pertanyaan untuk Bapak dari Mbak Anissa dan Mbak Dinda, semuanya terkait BLBI. Silakan, gimana pertanyaannya, Ya, Pak. Bu Ani? Saya lagi di sebelah ya. Gimana? Ya Pak, mohon maaf kalau gitu Pak.
Kalau Bapak tidak kesulitan, nggak apa-apa Pak, nanti di lain waktu pertanyaan. Ini ada dua sebenarnya Pak, dari terkait Pak Bambang Tri sama Lapindo, terus terkait BLBI, isu yang sama Pak. Yang Bambang Tri aja ya, yang singkat ya. Jadi memang ada perkembangannya, kami dilaporkan kalau saya tidak salah sempat tanggal 28 Juni hendak mengajukan PT UN, tapi kemudian tanggal 14 Juli menurut staf itu dicabut lagi. Itu yang dilaporkan. Jadi sementara ini prosesnya ya tetap kita jalankan, gitu ya. Itu yang soal Bambang. Kalau untuk soal Satgas ini masih terus dikerjakan. Bu Ani di sini juga ikut jadi tim. Jadi kita terus memetakan dan kita akan berusaha mendapatkan aset yang menurut kita bisa dengan terlebih dahulu bisa kita eksekusi. Jadi mungkin itu yang soal Satgas BLBI. Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu rekan-rekan media yang bisa disampaikan terkait Pak Bambang Tri. Lapindo masih di dalam progres, kemudian BLBI seperti yang tadi disampaikan. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kalau begitu buat rekan-rekan media. Kita ketemu 2 minggu lagi di tanggal yang genap, dan terima kasih tentunya kepada timnya Pak. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terima kasih atas. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rio, Bu Ani. Terima kasih Pak Basuki, Pak Koswara dan tim, Bu Deta dan tim, dan rekan-rekan semua serta para rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman media semuanya. Terima kasih Pak. Elman merupakan unit organisasi yang diberi mandat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang meliputi pengelolaan properti